Saudara, kita mempelajari malam ini, saudara, satu tokoh yang berada di negara orang, ya. Dan saya percaya, saudara, ya, kita kenal namanya Daniel, saudara. Coba kita mempelajari Daniel pasal yang ke-6. Kita pelajari dari tokoh ini rahasia. Tidak hanya sekedar dia berhasil, tetapi bertahan, ya. Banyak orang berhasil tapi tidak bertahan. Loh, kenapa nggak bertahan, saudara? Ya, orang tukang neko-neko, saudara. Coba kita lihat kitab Daniel, ya. Daniel pasal yang ke-6. Saya akan membaca ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-4. Daniel pasal 6 ayat 1 sampai dengan yang ke-4, ya. Saya akan membaca, saudara, saya bisa lihat, ya. Darius orang Media menerima pemerintahan ketika ia berumur 42 tahun. Lalu berkenal Darius mengangkat 120 wakil-wakil raja atas kerajaannya. Mereka akan ditempatkan di seluruh kerajaan. Membawai mereka diangkat pula 3 pejabat tinggi, dan Daniel adalah salah satu dari ketiga orang itu. Kepada mereka lah para wakil-wakil raja harus memberi pertanggungan jawab supaya raja jangan dirugikan. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi, para wakil raja itu, karena ia mempunyai roh yang luar biasa, dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Di ayat yang ke-4, saudara bisa lihat. Dan maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu. Cukup di situ dulu sebentar. Apa kelebihan Daniel? Apa kekayaan? Tidak. Apa kelebihan Daniel, saudara? Apakah ilmu pengetahuan akademik dia, ya, atau profesinya, keahlian dia? Juga tidak. Ada sebuah kelebihan yang tidak ada pada pejabat-pejabat lain. Darius bukan orang Yahudi. Darius sudah bukan orang percaya ke Tuhan, ya. Tapi dia melihat Daniel ada sesuatu yang lebih yang tidak ada pada diri para pejabat yang diangkat. Persoalan apa? Persoalan rohani. Coba kita lihat. Maka Daniel melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja. Sudah perhatikan lihat kalimatnya, karena ia, berarti alasan yang membuat dia lebih dari semua pejabat tinggi, para wakil raja, menteri, sampai bupati di negara Darius, saudara. Alkitab bilang apa? Dan Daniel mempunyai roh yang luar biasa. Siapa yang menyelamatkan Daniel? Apakah saudara profesinya, keahliannya, ilmu pengetahuannya? Tidak. Yang menyelamatkan dia adalah ibadahnya. Haleluya. Jadi saudara, jangan main-main dengan perkara-perkara kekal. Karena yang membuat Daniel melebihi semua pejabat raja di sebuah negara bukan soal kepintaran, bukan soal kehebatan, atau dia adalah seorang yang profesional, sudah dalam segala hal, ahli gitu, saudara. Bukan itu. Tapi yang membuat dia punya nilai lebih yang dilihat oleh Darius adalah apa? Daniel mempunyai roh yang luar biasa. Amin. Saudara, kalau bicara roh itu ada hubungan dengan apa? Tuhan. Bicara roh ada hubungan apa? Ibadah. Bicara roh itu bicara apa, saudara? Berbicara tentang hal-hal yang bersifat rohani, yang bersifat kekal. Bicara soal apa? Manusia batinia. Tentang apa? Iman, doa, penyembahan, kesetiaan, pengampunan. Bahkan 9 buah roh itu bicara tentang perkara roh yang disepelekan oleh orang-orang pintar. Untuk apa doa kalau kita pintar? Sekarang pintar, sekarang apa? Yang paling penting duit. Yang paling penting pintar cari duit. Yang Tuhan gak usah. Kelihatan ngomongnya, kedengarannya tuh loh, ada benernya menurut ukuran dunia. Daniel, saudara, orang cerdas. Daniel orang pintar. Kalau nggak pintar, nggak ahli, nggak mungkin ditempatkan jadi pejabat. Rahasianya adalah persoalan rohani. Jadi saudara yang berbahaya, mungkin kita sudah pintar, kita mungkin sudah punya pekerjaan, kita pintar cari duit, tapi kalau kau nggak pintar cari Tuhan, itu beresiko. Uang tidak bisa memberi kenyamanan selamanya tentang pernikahan. Profesi jabatan, saudara, tidak akan bisa membuat engkau bisa tenang di tengah kesukaran. Loh, apa yang menjamin Anda dan saya? Persoalan ibadah. Haleluya.
Sekali lagi, sudah saya ulangi lagi, kita mungkin pintar cari duit, pintar bisnis ini, sampai semua waktu tersita untuk apa? Semua bisnis. Tapi jika kau tidak pintar cari Tuhan, itu celaka. Jelas? Dan dia, saudara, pintar cari Tuhan. Dia punya jabatan loh. Bayangkan di satu negara ada pejabat tinggi, salah satu Daniel. Saya akan baca lagi, saudara perhatikan yang keempat, saudara, bagaimana menjadi orang yang bisa dipercaya. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu. Loh, apa yang nilai lebihnya, saudara? Melebihi ya, karena ia mempunyai roh yang luar biasa. Jadi yang membuat dia lebih, bukan, sekali lagi, bukan soal pengetahuan, bukan soal harta benda, bukan soal aset di mana-mana, soal perkara rohani. Alkitab bilang apa? Menjadi orang yang dapat dipercaya, ini bicara hubungan dengan apa? Langsung kepada manusianya. Daniel, saudara, adalah orang kepercayaan Raja Darius. Pertanyaannya loh, kenapa bisa jadi orang kepercayaan? Apa yang lain enggak? Yang lain juga dipercaya. Tapi Daniel dipercaya melebihi semua para pejabat. Rahasianya apa tadi, saudara? Daniel mempunyai roh yang luar biasa. Haleluya. Suruh orang pintar ini nyembah setengah jam, belum tentu sanggup. Suruh baca Alkitab sejam, belum tentu bisa. Suruh ngampuni orang yang pejabat ini, jangan harap. Suruh jujur, saudara, bisa disangsikan. Apa yang membuat Darius sudah menaruh percaya lebih kepada Daniel? Ini orang hebat. Apa yang hebatnya, saudara? Persoalan rohaninya. Saya sampaikan tadi apa? Bicara roh, itu sudah bicara hal-hal yang gak kelihatan. Itu perkara-perkara rohani. Itu sudah bicara hubungan dengan apa? Tuhan, ibadah, imannya, kesetiaannya, kesembuhannya, penyembahannya, doanya, saudara, perenungannya kepada firman, itu sudah menyangkut di dalam perkara roh. Dan itu dimiliki Daniel dan tidak dimiliki oleh pejabat-pejabat lain. Haleluya. Jadi ingat Bapak, sekali lagi saya ulang lagi, kita sudah pintar cari duit, tapi kalau pintar cari Tuhan, celaka gitu, saudara. Ada duit satu ketika bisa berhenti, perusahaan di mana kita tinggal bisa digoncang. Pokoknya semua yang ada di dunia bisa digoncang. Kalau seluruh perusahaan negara, satu negara aja bisa goncang. Kenapa, saudara? Sesuatu yang dibangun oleh manusia semua bisa digoncang. Coba kita lihat dalam pasal yang masih, saudara. Coba diperhatikan di ayat yang ke-11 ya. Di ayat 11 saya akan baca lagi. Ini persoalan roh ini bicara ibadah Daniel ya. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya, dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Saudara, kenapa Daniel dipercaya lebih oleh Darius rajanya? Ternyata ini orang, saudara, ya, adalah orang yang beribadah ke Tuhan. Kalau orang dikatakan rohnya luar biasa, ini orang takut Tuhan. Amin. Ini orang kalau kerja jujur, lebih mementingkan kualitas. Hidup ini, saudara, kalau Anda berada di sebuah instansi swasta pemerintah, ya, kita dapat garansi atau jaminan. Lalu apakah ikut Tuhan tidak ada jaminan? Oh, saudara, gak gitu loh. Jaminan diberikan oleh sorga melebihi garansi yang diberikan oleh dunia. Selama sorga memberi garansi Daniel, tidak hanya sekedar karir, saudara, tapi sampai nyawanya juga dijamin, diasuransi oleh Tuhan. Katakan amin. Haleluya. Berapa lama? Sampai kekal. Tidak ada yang menandingi kuasa Tuhan. Itu sebab sekali lagi, saudara, ya, kalau kita hanya, saudara, memiliki jabatan, memiliki apa saja menurut kitab ini, tetapi menyepelekan, sekali lagi menyepelekan, mengecilkan hal-hal yang rohani, saya bilang apa? Celaka. Rumah tanggamu tidak akan bisa kuat gara-gara duit. Kalau pendapatan kita, keuangan kita tidak mungkin stabil. Kadang naik, kadang turun. Duit tidak bisa memberikan garansi jaminan pada hati. Tapi ibadahmu, seperti ayat yang keempat, sekali lagi, ya, bagaimana bisa menjadi orang yang dapat dipercaya?
Saya katakan tadi apa? Jujur harus. Amen. Tanggung jawab harus. Kalau sudah bicara jujur, tanggung jawab saudaraku dalam Tuhan, ya ini sudah bicara tentang apa? Karakteristik. Ini bukan bicara ilmu akademik. Dia jago mungkin di teknik sipil, jago mungkin di arsitektur, jago di jiwa seni. Tapi saudara, karakteristik menentukan semua itu berhasil. Haleluya. Coba orang-orang di teknik sipil, orang-orang di arsitek, atau apapun saudara profesi kita. Ketika karakter kita tidak jujur, tidak tanggung jawab, satu ketika kita akan dibuang. Karakter kita, kepribadian kita menentukan saudara kita ini bisa dapat dipercaya. Dapat dipercaya, langgang jalan terus usahanya. Jadi sekali lagi saudara, untuk bisa jadi orang dapat dipercaya, ya, bangun diri, terutama di ayat 4 bilang apa? Daniel melebihi semua pejabat raja karena Daniel mempunyai roh yang luar biasa. Rohnya itu enggak ciut. Rohnya itu enggak mudah tawar hati. Orang yang mungkin profesional saudara mudah kecut. Tapi orang yang rohnya, yang ibadahnya mantap, ya, justru punya keberanian untuk melangkah bersama dengan Tuhan. Amin. Coba perhatikan tetap dalam kitab Daniel saudara. Daniel 11 ayat 32 bilang apa? Dan orang-orang yang berlaku fasik terhadap perjanjian akan dibujuknya sampai murtad dengan kata-kata licin. Tapi umat yang malah Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak. Jadi saudara, kenapa Daniel, ya, mempunyai tadi bilang apa? Roh yang luar biasa. Bicara roh yang luar biasa berarti apa? Dia punya pengenalan kepada Tuhan. Bukti dia kenal apa? Ketika dia terancam, undang-undang dikeluarkan untuk saudara menjebloskan dia ke gua singa, kemana dia pergi? Dia tahu Tuhannya, ibadahnya, menyelamatkan dia, memberi dia garansi. Soalnya saudara, Daniel bukan hanya soal pekerjaan lo dipertaruhkan, sampai nyawa lo. Kalau mungkin kita di masa-masa pandemi, mungkin hanya soal pekerjaan kita dipertaruhkan. Tapi zaman Daniel bukan masalah pekerjaan saja lo, sampai nyawa jadi taruhan. Coba kalau ibadahnya gak bener, hanya pinternya cari duit doang, dibuang ke gua singa, kira-kira apa yang terjadi? Disenyumin singa gitu. Selamat datang, welcome, aku dan dia. Gak mungkin kan? Baru singanya baru apa namanya? Putar-putar kumisnya, gak mungkin. Kalau Daniel hanya seperti pejabat yang lain, tidak memiliki roh yang luar biasa, oh gampang dihabisin saudara. Bayangkan di gua singa sekali itu, ya singa tidak bisa berbuat apa-apa. Ibadahmu dan ibadah saya memang saudara selalu dapat tantangan, dapat yang namanya pencobaan. Tapi ibadahmu juga menjaminmu saudara menyelamatkan hidupmu dari kesukaran. Amin. Haleluya. Makanya kan 1 Timotius 4 bilang apa? Ibadah itu berguna dalam segala hal. Kalau pengetahuan mungkin berguna dalam satu hal. Tapi kalau ibadah berguna dalam segala hal, menjamin nyawa, menjamin kesehatan, menjamin perlindungan, menjamin masa depan, sampai jamin hidup yang kekal. Tapi banyak orang gak tertarik. Selalu menyepelekan hal-hal yang rohani. Itu gak ada waktu ya Pak Pendeta, capek. Ya, terus kapan gak capeknya? Ya terus capek tiap hari. Terus kapan ibadahnya? Ya tunggu gak capek, tapi terus capek. Lo kapan gak capeknya? Kan bilang, oke. Kapan? Ya tunggu nanti kau dipecat. Dia nanti gak capek lagi. Setelah dipecat kan gak capek lagi kan? Jadi sekali lagi saudara Tuhan, kalau kita lihat kitab Daniel, itu bilang apa dalam pasal 11? Ya. Tetapi umat yang mengenal Allahnya, Daniel tentu adalah umat yang kenal Tuhannya. Dia kuat menghadapi tekanan, lalu bertindak. Apa tindakannya? Dia tahu solusinya, dia tahu jaminannya. Ketika nyawanya saudara menjadi taruhan, adalah Tuhannya. Jadi Daniel saudara tidak hanya jago saudara di politik, di pemerintahan, tapi dia orang yang luar biasa untuk cinta Tuhan. Makanya ketika dia mengalami masalah, gak kebingungan.
nggak stres, nggak salahkan sana, salahkan sini. Lalu buat pengaduan kepada Raja Darius dan buat pembelaan. Saya tidak temukan dan dia lakukan itu. Tapi dia tahu caranya bertindak adalah apa? Dia berdoa ke Tuhannya. Saya sampaikan hari lalu sudah ada banyak orang ya, ketika mentok, ketika sakit, ketika hartanya, hidupnya sudah mentok, baru dia mulai cari Tuhan. Baru cari pendeta, tolong tuntun aku, tolong doakan aku, tolong bimbing aku. Semua kebingungan. Tapi Daniel, saudara, dia kenal Allahnya, dia tahu tempat yang menjamin dia untuk mengatasi persoalannya adalah Tuhan. Bukan hanya nyawa, bukan hanya karir, bahkan ibadah Daniel juga terancam. Jadi sekali lagi saudaraku dalam Tuhan, kalau Anda dan saya mau dapat dipercaya oleh Tuhan, oleh orang lain, bangunlah kepribadian. Amin. Haleluya. Saudara, kita dipercaya orang lain saja. Kalau orang ini ngomongin, lain yang dibuat, nggak dipercaya orang. Kita saja kalau buat janji, saudara, sering janji nggak nepatin, susah orang percaya. Kita saja kalau nggak disiplin, susah dipercaya orang. Kita saja kalau nggak jujur dalam bisnis, saudara, ditinggalkan orang. Berarti saudara menjadi orang yang dapat dipercaya, itu tidak ada hubungan kuat dengan pengetahuan. Tapi itu ada hubungan erat dengan apa? Karakter. Amin. Haleluya. Jadi pintar kita, tapi kalau nggak setia. Pintar kita, tapi kalau nggak jujur. Pintar kita saudara, tapi nggak punya sopan santun. Pintar kita saudara, tapi nggak beriman mengandalkan Tuhan. Kepintaran itu nggak ada gunanya. Tapi orang ini cepat menjadi kaya, kata Alkitab. Namanya cepat, ya berbagai cara dibuat. Akhirnya apa? Melanggar hukum, kena hukum dari Tuhan, bahkan kena hukum dari bangsa di mana dia tinggal. Dan yang itu adalah saudara anak Tuhan yang saya katakan adalah dewasa rohani. Amin. Haleluya. Enggak kekanak-kanakan. Bukti saudara kedewasaan dia bisa tenang loh. Enggak panik dia. Padahal nyawanya sebentar lagi dibuang ke gosipnya. Loh, kalau orang kebuang gosipnya sebelum dibuang, dia sudah bisa stres. Dia sudah memikirkan resikonya apa. Kalau dia punya istri, punya anak, bagaimana nanti mereka? Mazmur 37 ayat 37. Di ayat 37 ya, Mazmur 37 ayat 37. Perhatikanlah orang yang tulus dan lihat kepada orang yang jujur. Sebab pada orang yang suka damai akan ada masa depan. Saudara perhatikan. Perhatikan, disuruh memperhatikan orang tulus. Nggak dibilang orang pintar. Orang pintar banyak, tapi tulus itu jarang. Ketulusan nggak bisa kau dapat dari pendidikan dari SD sampai kuliah, nggak. Ketulusan itu bicara tentang hati, itu bicara tentang saudara karakteristik kita. Lalu yang kedua apa? Lihatlah kepada orang yang jujur. Jujur itu bukan bicara pendidikan. Kok bisa bohong dia Pak? Padahal dia S1, tamat SMA, S2. Sedangkan kejujuran itu tidak ada sanggupan dengan pendidikan. Tapi kejujuran itu bicara tentang apa saudara? Ada hubungan dengan hati. Sebab pada orang yang suka damai lah, ini dia. Yang suka damai. Apa katanya? Akan ada masa depan. Loh kok bisa Pak? Loh memang kita bilang gitu. Bukan hanya orang punya pendidikan aja pada masa depan. Enggak. Kalau kita nggak bilang bahwa orang punya pendidikan punya masa depan, nggak dibilang gitu. Orang yang cantik, orang yang ganteng punya masa depan, terus yang jelek enggak dibilang gitu. Tuhan bilang penentu masa depan tetap juga dalam apa saudara? Dalam karakteristik manusia batin. Jika ini kita nggak percantik, saudara, ini resiko. Orang kan berlomba-lomba untuk menjatuhkan. Lalu Daniel punya kelebihan, orang tidak suka, lalu cari celah untuk menjatuhkan. Itu orang dunia. Tapi kalau orang bijak, hikmatnya dari surga, bukan kesalahan orang yang dia cari. Haleluya. Tapi kesalahannya apa sih yang membuat aku nggak disukai orang ya? Itu yang dicari. Amin. Haleluya. Apa yang buat saya kalau setiap kali kerja kok gagal?
Jangan sibuk cari kelemahan orang untuk orang hancur lalu kita naik. Oke, sekali itu mungkin kita menang, tapi kan dari Tuhan. Ciri khas manusia duniawi tanpa roh Tuhan, sibuk cari kelemahan orang. Lalu kalau sudah dapat kelemahan orang, saudara, dia mulai propaganda bagaimana orang itu dijatuhkan. Tapi saudara, orang yang ingin berhasil, orang yang mau dapat dipercaya, yang dia koreksi adalah hatinya. Kalau dia buka usaha, yang dikoreksi produknya, apa sih yang salah, apa yang lemah, diperbaiki. Itu ciri khas orang-orang yang memiliki, saudara, atau saya katakan memiliki jaminan untuk berhasil. Kita ini dalam kitab Mazmur bilang tadi apa? Bahwa orang yang tulus, terus jujur. Jadi untuk cari orang tulus di tengah kesukaran, udah susah. Cari orang jujur di tengah pemerintahan, udah repot, susah loh. Ditanya, lo punya pendidikan sama yang tinggi-tinggi. Berarti apa? Ketulusan, kejujuran, suka damai, itu gak ada sangkut pautnya dengan otak, dengan pengetahuan. Itu ada sangkut pautnya dengan perkara rohani dengan Tuhan. Amin. Haleluya. Jadi jangan main-main lo sedang memperkara roh. Jangan tunggu ada waktu dulu baru beribadah. Tunggu dulu Pak Pendeta gak capek lagi beribadah. Sudah hidup ini pasti capek kok. Orang tiap hari aja kita berkegiatan pasti capek. Jangan tunggu capek untuk beribadah, tapi beri waktumu mana yang terbaik untuk perkara roh. Haleluya. Bisa ngerti kan? Buktinya apa? Daniel, saudara, dijebak. Lo apa yang nolong dia? Apa Raja Darius? Semuanya gak bisa. Ibadahnya yang memberi dia garansi jaminan untuk bisa luput dari semua kesukaran. Masih bilang tadi apa, saudara? Jangan main-main dengan perkara roh. Karena kalau engkau serius dengan perkara roh, akan menjadi orang yang tulus, jujur, lalu, saudara, menjadi orang yang suka damai. Anda mau belajar di kuliah manapun, gak ada mata kuliah ini. Saya ngerti kan? Gak ada temukan mata kuliah ketulusan. Belajar 1 semester, berapa SKS. Lalu Anda temukan mata kuliah kejujuran. Mata kuliah suka damai, ya apa? Loh, mata kuliah apa? Ekonomi, bagaimana bisa cepat kaya? Atau Anda dan saya ngambil saudara fakultas apa? Politik. Bagaimana saudara Anda naik, orang lain dikorbankan. Nah, itu yang terjadi. Tapi saudara, untuk Anda mempelajari ketulusan, kejujuran, dan suka damai, itu hanya perkara roh. Amin. Haleluya. Jadi saudara, dalam Tuhan jangan anggap remeh perkara roh, karena perkara roh yang menjamin hidupmu, nikahmu, keuanganmu, kesehatanmu sampai hidup yang kekal. Jadi saudara, kita kembali kitab Daniel. Dalam kitab Daniel tadi, orang-orang pada zaman Daniel yang tidak memiliki roh yang benar, sibuknya apa? Hanya iri hati. Sibuknya apa? Hanya cari kelemahan orang. Bukannya mau pelajari apa sih yang membuat Raja Darius ini mempercayai Daniel lebih dari kita ya. Dibahas, diskusi. Wah, kayaknya ibadahnya. Cobalah kita tanya Daniel gaji itu. Bagaimana dijatuhkan? Itulah manusia dunia. Jadi saudara, orang yang suka jatuhkan, hina, fitnah orang, itu kenapa? Karena ibadahnya gak beres, rohaninya gak beres. Tapi orang pintar, yang pintar gak ada hubungan dengan hati. Lihat saudara, Daniel pasal yang ke-6, saya akan baca lagi. Saudara bisa lihat di ayat yang ke-5. Kemudian para pejabat tinggi dan para wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan, tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau suatu kesalahan, sebab dia setia dan tidak didapati suatu kelalaian atau sesuatu kesalahan badannya. Maka yang berkatalah orang-orang itu, kita tidak akan mendapat satu alasan dakwaan terhadap Daniel itu kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allahnya. Saudara, inilah sifat orang-orang tanpa Tuhan. Ngelihat orang lebih, seharusnya seharusnya dipelajari apa yang membuat raja kita menaruh percaya sama Daniel lebih dari kita. Pelajari. Oh, itu rahasianya. Lalu ikut. Ternyata manusia duniawi gak gitu. Siapa yang lebih dari dia dianggap musuh. Siapa yang berhasil dari dia dianggap musuh.
Lalu musuh dibiarkan tidak dihancurkan dengan berbagai cara. Itu dunia. Kenapa Daniel tidak memiliki hati seperti ini, saudara? Karena rohnya itu, roh yang luar biasa. Artinya, saudara, ini orang hebat hatinya. Amin. Gak ada siriknya, gak ada iri hatinya. Lihat orang berhasil, syukur. Ya. Mungkin dia belajar, kenapa orang berhasil, lu kenapa gue enggak? Gak langsung berkata, ini memang gak benar, jangan korupsi dan segala macam, saudara. Itu yang dibahas. Lihat, saudara, orang-orang ini ketika melihat Daniel dapat percaya lebih, saudara, dari raja. Bukannya mau bertanya, bukannya mau belajar. Justru apa? Berusaha untuk menghancurkan. Lihatlah orang-orang yang akan gagal. Saya mau pastikan, saudara, mereka ini pejabat loh. Mereka sudah punya karir. Tapi karirnya akan hancur pada waktunya. Karena semua orang yang menjatuhkan Daniel dibuang ke gosipnya. Berarti apa? Nyawanya, karirnya, keluarganya semua hancur. Jadi orang-orang yang gagal akan kelihatan dari jiwanya apa? Sibuk mencari kesalahan-kesalahan orang lain. Tidak sibuk mencari kelemahan, kesalahan dirinya, keluarganya, usahanya. Orang yang berhasil adalah orang yang sibuk cari kelemahan, cari kesalahan dirinya, usahanya. Itu ciri khas orang berhasil. Haleluya. Coba lihat tipe kita orang suka sibuk nggak cari kesalahan orang. Lihat orang berhasil, nggak suka. Lalu kita cari celahnya bagaimana dia bisa nama baiknya rusak. Lah ini ciri orang gagal. Memang sudah punya karir hari ini, tapi karir bisa anjlok. Itulah orang terjadi pada zaman Daniel. Orang yang rohnya luar biasa, mau dibuang ke sungai pun, dibuang ke lumpur pun, yang namanya emas dilempar kemana, tak akan berubah, tetap apa? Emas. Haleluya. Tapi kalau kayu dia, kayu sehebat apapun, kalau dibuang kayu, dibuang ke lumpur, dalam jangka waktu tertentu pasti membusuk. Lalu kita lihat ciri-ciri orang yang berhasil, saudara. Saya kasih tunjuk dalam kitab Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul pasal yang ke-6. Ini tentang Stefanus. Ya, saya akan baca dalam Kisah 6 ayat yang ke-8. Dan Stefanus yang penuh dengan karunia dan kuasa mengadakan mujizat-mujizat dan tanda-tanda di antara orang banyak. Tetapi tampillah beberapa orang dari jemaat Yahudi yang disebut jemaat orang Libertini. Anggota-anggota jemaat itu adalah orang-orang dari Kirene dan dari Alexandria bersama dengan beberapa orang Yahudi dari Kilikia dan dari Asia. Orang-orang itu bersoal jawab dengan Stefanus. Tapi mereka tidak sanggup melawan hikmatnya dan roh yang mendorong dia berbicara. Lalu mereka menghasut beberapa orang untuk mengatakan, kami telah mendengar dia mengucapkan kata-kata hujat terhadap Musa dan Allah. Dengan jalan demikian mereka mengadakan suatu gerakan di antara orang banyak serta tua-tua ahli Taurat. Mereka menyergap Stefanus, menyeretnya dan membawanya ke hadapan mahkamah agama. Saudara perhatikan, ya. Orang-orang pada zaman Stefanus itu bukan orang biasa. Alkitab bilang tadi apa? Mereka itu adalah jemaat Yahudi yang disebut jemaat orang Libertini. Anggota-anggota jemaat itu ada yang dari Kirene, ada dari Alexandria, itu dari Mesir. Bahkan juga ada beberapa juga orang dari Kilikia dan dari Asia. Berarti apa? Mereka ini saudara orang-orang kenal Tuhan. Orang Yahudi, orang beribadah. Ini saudara ciri-ciri orang yang pasti gagal di suatu ketika. Memang mereka punya karir, tapi sekali lagi saudara, karirnya tanpa diimbangi atau diseimbangi saudara dengan watak karakter yang benar, suatu ketika itu anjlok. Mereka nggak sanggup saudara bersoal jawab tentang perkara-perkara rohani dengan Stefanus. Lalu apa yang mereka lakukan? Mulai hasut orang, menjelek-jelekkan, menghina, memfitnah Stefanus agar Stefanus dihabisi. Bukankah itu dunia? Apa yang membuat Darius tadi tertarik dengan Daniel? Daniel ini punya roh yang luar biasa, punya kelemah lembutan hati, gak nyimpan kebencian, jujur, tanggung jawab. Bahkan bilang tadi apa? Dia setia dan tidak didapati kesalahan dalam soal pemerintahan. Ini orang hebat. Amin. Haleluya.
Banyak orang sudah rajin beribadah nyembah, haleluya. Giliran lihat duit, uang orang, uang dia. Uang negara, uang dia. Ini beribadah katanya, tapi neko sana, neko sini. Jemaat ini dia apa? Karunia luar biasa. Belum menyembah udah bahasa roh dia. Soalnya gak ada salahnya bahasa roh. Yang salah mah wataknya itu loh. Ini jemaat Libertini menghadapi Stefanus, saudara. Tapi apa? Dengan cara-cara jahat. Mereka gak sanggup menghadapi rohnya si Stefanus. Lalu apa? Mulai memfitnah dia. Oh, Stefanus ini ngajar hujat Allah. Lalu dilempar itu sampai mati. Itu dunia. Makanya Tuhan ingatkan kita dalam kitab Yakobus, ya, tidak boleh bersama dengan dunia. Haleluya. Kata bersahabat apa? Jangan ikuti cara hidupnya. Yang kedua, jangan bersama dunia artinya apa? Jangan ikuti kepercayaannya dan imannya. Yang ketiga, saudara, jangan bersama dunia apa? Dalam arti apa? Jangan ikuti nasihatnya, karena nasihat orang fasik sudah bertentangan Alkitab. Alkitab sudah cukup menjadi penasihat hebat buat kita. Amin. Jadi saudara dalam Tuhan ingat loh, di tengah kesukaran, kenapa Daniel nyawanya, karirnya tidak sekedar hanya berhasil tapi bertahan. Banyak orang berhasil tapi gak bertahan. Kita tidak sekedar jadi orang berhasil, saudara, tapi usaha kita bertahan. Amin. Nikah kita bertahan. Saya tanya saudara, orang ini diampuni Daniel kan? Diampuni kan? Gak diadukan. Gak dibawa sidang. Orang dia juga pejabat tinggi, dia punya bela diri. Enggak. Dia berserah sama Tuhan. Berarti apa? Ini orang luar biasa rohnya. Apa itu? Ketahuan kelemah lembutan hatinya, ketahuan pengampunan dia, ketahuan kasihnya. Orang tulus, orang jujur, suka damai. Dia punya masa depan. Amin. Jangan hanya kejadian orang pintar. Kalau Anda dan saya tidak memiliki roh yang luar biasa, ya ingat, jiwamu akan dilindas habis oleh keadaan dunia. Kenapa Daniel tidak stres? Itu rohnya hebat. Kenapa saudara gak nyalakan Tuhan, nyalakan siapapun? Karena rohnya hebat. Kenapa gak mudah depresi? Rohnya hebat. Kenapa gak benci? Rohnya hebat. Bayangkan saudara, kalau rohnya dibangun bertahun-tahun, itu dahsyat. Amin. Haleluya. Dibangun pagi, disiplinkan nyembah. Oh, udah berapa tahun? 5 tahun, berarti keren. Bangun pagi, gak akan pergi berangkat kerja kalau gak baca Alkitab. Berarti apa? Nah, kau mantap. Kau lagi membangun manusia roh yang hebat. Ketika disakiti gak bisa mengampuni, terus doa, Tuhan tolong saya, aku bisa mengampuni, Tuhan tolong. Bertahun-tahun bergumul dan bisa. Berarti apa? Ini orang benahi dirinya. Dan catatan apa? Rohnya hebat. Lalu apa? Jadi profesional, jadi ahli di mana? Di bidangnya. Dari yang rohani gak kelihatan. Dari kesetiaan gak ada. Ya, dari kejujuran gak ada. Dari penyembahan gak ada. Semua gak ada. Bukti rohmu hebat. Ketahuan dari kerjamu. Amin. Ketahuan dari rumah tanggamu, ketahuan dari tindakanmu, ketahuan dari tanggung jawabmu, ketahuan dari kejujuranmu, ketahuan di mana kau tinggal, akan ketahuan hubunganmu dengan Tuhan. Amin. Dia orang gereja apa? Dia orang beribadah, tapi ketika diteliti hidupnya pada ngaco semua. Loh, ini orang gak beres. Tuhan jadi manipulasinya. Jadi sekali lagi, bukti rohmu hebat. Tadi dalam kitab Daniel pasal yang ke-6, mereka tidak temukan cacat celah dunia dalam bidang pemerintah dalam tanggung jawabnya. Jadi kalau dia, oh kami gereja ini pak karismatik, tetapi di kantor bikin mula. Kami suka doa pak di gereja, tapi sudah datang ke kantor, datang kerja terus terlambat dan ditegur terus. Berarti apa? Ini orang ibadahnya gak beres. Beresnya ibadahmu saudara akan kelihatan dari hidupmu dan hidup saya. Tuhan gak mereka lihat loh. Tapi siapa yang dilihat mereka? Daniel, yang dilihat Darius. Siapa yang dilihat mereka? Saudara, engkau dan saya. Maka benahi dirimu dalam persoalan rohani. Jangan anggap saudara remeh loh baca kitab. Daniel, kenapa rohnya hebat? Karena sepenuh hati dia membenahi hidupnya, sehingga ibadahnya, rohnya menyelamatkan karirnya sekaligus menyelamatkan nyawanya. Tuhan